topik ini adalah tentang iron deficiency pada kehamilan. Kita lihat bahwa kalau kita berkunjung ke suatu pusat perbelanjaan, maka mata kita yang utama yang paling senang adalah ibu-ibu tentunya, apalagi yang kita lihat adalah perhiasan, emas dan sebagainya. Bapak-bapaknya juga berpikir bagaimana membeli atau memberi hadiah pada istrinya. Tapi di sebelah kanan saya adalah suatu tumpukan besi tua yang dilirik pun tidak ya, kecuali di mana di daerah utara di mana banyak yang rombeng-rombeng itu memang meliriknya yang ini. Tapi yang di atas hanya hanya beberapa orang, hanya banyak orang yang melirik untuk mendapatkannya. Kita lihat bahwa di dunia ini sebetulnya lebih dari 50% bumi ini terdiri dari zat besi. Inti bumi terdiri dari zat besi yang cair, inti luarnya lebih keras dan sebagainya, mirip dengan dinamo sehingga kita bisa hidup di dunia ini dengan gravitasi. Gravitasi, kita lihat bahwa zat besi ternyata merupakan unsur kedua terbesar yang membentuk bumi ini. Tetapi apa yang bisa kita lihat dalam kesehatan, Riskesdas tahun 2013, angka anemia di Indonesia itu 37%. Pada 2018 tertulis 48%. Hampir mendekati 50%, jadi artinya separuh dari penduduk Indonesia ini anemia. Dan kita lihat suatu kontradiksi bahwa kita sebetulnya mempunyai zat besi yang banyak sekali. Sehingga apa masalahnya sehingga zat besi pada tubuh kita ini tidak mencukupi. Kalau kita lihat secara dunia, WHO melaporkan bahwa ada negara-negara merah di mana wanita hamil, anak kecil itu ternyata kurang besi. Hampir 50% itu kurang besi. Wanita tidak hamil mendekati kurang besi. Ya. Dan kalau kita lihat lebih kecil lagi daerah-daerahnya, ternyata Asia Selatan menduduki ranking pertama, sementara Southeast Asia, Asia Tenggara ranking kedua. Kalau kita lihat Asia Tenggara itu tentu ada 7 negara. Oleh sebab itu saya sempatkan untuk memperbesar peta ini. Ternyata di Asia Tenggara warnanya berbeda. Ada yang merah tua, ada yang merah muda. Ini yang menjadi pikiran saya, jangan-jangan yang didiskusikan oleh Prof. Eri kalau ada pertandingan sepak bola, ya ini yang menyebabkan. Prof. Eri selalu mengatakan bal-balan aja sama negara tetangga yang di utara sedikit itu kalah terus ya. Babak pertama seneng bisa ngegolkan, tapi babak kedua malah bunuh diri, gol bunuh diri ya. Ternyata jawabannya ya di sini nih rupanya pelatih negara tetangga ini tahu bahwa lawan kita sekarang ada di negara yang merah tua. Ini pasti kuatnya hanya babak satu. Babak kedua sudah disorientasi sehingga gol bunuh diri dan sebagainya. Tampak yang di utara ini merah muda, sehingga babak kedua semua sudah tidak bisa mampu menggolkan lagi. Ya. Mungkin ini yang menyebabkan juga. Ternyata pada penelitian benar. Barker hypothesis mengatakan fetal origin of adult disease. Jadi kalau seseorang itu ditumbuhkan dalam kondisi hipoksia yang terus-menerus, maka apa yang terjadi? Ternyata ada pengaruhnya pada pertumbuhan otak selama intrauterin dan mungkin juga akan berdampak pada kehidupan di luar rahim. Ya. Dan kalau dia umur 19 main bola, ya itulah yang terjadi yang katakan Prof. R. Nah, ini juga laporan dari Natalia Nelveva ternyata benar.
pada pertumbuhannya, learning behavior dan memory behavior ini mempunyai pengaruh mulai dari prenatal hipoksia sampai dia nantinya menjadi dewasa. Kita lihat bahwa learning bisa menyebabkan kebingungan, ya, membingungkan, dengan memori juga menyebabkan kebingungan pada anak-anak ini, ya. Jadi selama ini kita morning report dan sebagainya selalu membahas kematian saat itu, kematian di Rumah Sakit Dr. Sutomo, tetapi rupanya pembahasan tentang anemia pada kehamilan yang berdampak pada kualitas bangsa ini belum terlalu dibahas. Kita lihat bahwa sebetulnya tubuh ini mendeposit 3 gram zat besi, di mana 1 gram itu keluar masuk, keluar dari dalam bentuk berbagai macam keringat dan sebagainya, masuk dalam bentuk asupan makanan. Kalau dia haid, dia akan keluar 2 gram sehari dan harus dilakukan penyerapan terutama di usus bagian atas. Kemudian kalau 3 gram itu dipilah-pilah, maka sebetulnya sel darah merah lah yang paling banyak mendominasi penggunaan zat besi, protein, mioglobin ini protein untuk metabolisme, juga zat besi ternyata digudangkan oleh tubuh dalam bentuk ferritin. Ini juga penting untuk dikelola. Selama metabolisme mulai asupan sampai keluar, protein ferros zat besi ini dikendalikan keluar masuknya oleh beberapa protein transporter, protein regulator, channel, ataupun reseptor. Ini adalah beberapa nama istilah yang sering kita temui. DMP merupakan suatu protein transporter, ferritin adalah gudang, ferroportin adalah channel, transferin adalah gudang kendaraan, ya, transporter, hepcidin adalah protein signalin untuk mengendalikan keluar masuknya zat besi, kecukupan zat besi. Kalau kita membahas suatu kurang zat besi, ternyata kita tidak bisa membahas anemia begitu saja. HB kurang, tidak seperti itu. Ternyata kurang besi diawali dengan suatu tahapan yang paling ringan, yaitu kekurangan zat besi, asupan zat besi, sehingga gudangnya menurun, yaitu stage 1, di mana gudangnya turun. Kita melihat gudang turun artinya ferritin turun. Stage 2 adalah kekurangan zat besi, sehingga kemudian dilakukan efisiensi produksi. Transferinnya turun, jadi kendaraannya transferinnya turun, sehingga kemudian terjadi mikrositik, tetapi HB-nya masih mencukupi. Jadi efisiensi produk-produknya dibuat lebih mini-mini, gitu ya, mikrositer, tapi HB-nya masih dalam angka kuantitatif masih cukup. T3 inilah yang disebut anemi, di mana hemoglobinnya juga turun, zat besinya turun, mungkin TEBC-nya meningkat dan sebagainya. Atau kita lihat dalam skematik, maka pada yang sebelah kiri atas adalah gudangnya turun, gudangnya habis efisiensi, di mana truknya kosong, serum aeronya turun, produknya dibuat mini-mini, mikrositer, tapi belum sampai anemia. Kalau itu pun masih belum mencukupi, maka gudang tidak bisa memproduksi lagi, pabrik tidak bisa memproduksi lagi, hemoglobinnya turun. Kalau kita lihat kausa, sudah kita lihat bahwa kalau asupan turun artinya kurang besi, blood loss naik artinya perdarahan, produksi hipoplasia bone marrow, radiasi dan sebagainya seperti kita lihat. Dan asupan yang turun pun bisa bermacam-macam penyebabnya. Ternyata kelainan pada gaster, penyakit, infeksi dan sebagainya bisa menyebabkan absorpsi pada zat besi ini berkurang. Ini adalah gejala-gejala yang sudah kita kenal,
letih, lesu, dan sebagainya. Anemia sebetulnya terkait dengan fungsi juga. Kalau seseorang anemia artinya kondisi sel-selnya hipoksia dan hipoksemia pada aliran darahnya. Pada kehamilan ada dua, satu yang anemia fisiologis dan anemia patologis yang benar-benar karena asupan yang kurang. Yang fisiologis karena plasma darah yang meningkat diiringi dengan produksi Hb yang meningkat, tetapi produksi Hb ini tidak bisa mengimbangi plasma darah yang meningkat, akibatnya secara relatif, secara fisiologi dianggap anemia. WHO memberikan batasan 11 gram persen, di mana trimester 1 11, trimester 2 mungkin 10,5, trimester 3 10,5 sampai naik lagi. Trimester 3 naik lagi, di mana hemodialisisnya sudah berhenti dan dia mulai naik lagi. Secara gradasi keparahan 11 dianggap tidak anemia pada kehamilan, sementara yang 7 dianggap anemia berat. Hal yang paling penting dibahas pada kehamilan adalah bagaimana impact-nya. Seperti yang saya katakan, selalu saja kita membahas impact ini yang short time, short term, artinya nanti HBP-nya berapa dan kemudian meninggal di depan kita. Tapi jangan lupa bahwa ada long term, bagaimana produk bayi itu di kemudian hari. Kemudian kita akan membahas manajemennya, baik itu bagaimana nutrisi yang asupannya, bagaimana suplementasi harus dikerjakan. Pengaruh pada ibu tentu saja pada kehamilan, chronic placental insufficiency yang menyebabkan IUGR dan sebagainya. Kemudian postpartum dia menjadi lemah, letih dan tidak bisa merawat bayinya dengan baik, reduced milk production dan sebagainya. Dan ini yang fetus yang karena di fetus maternal amat concern dengan ini. Jadi perinatal mortality-nya mungkin lebih meningkat, prematuritasnya lebih meningkat, dan yang paling penting yang saya beri huruf merah, long term adverse effect on brain development, dan ini adalah kualitas anak-anak kita di kemudian hari. Ini short term yang kita lihat di neonatus, kita akan melihat bahwa bayi yang dengan kekurangan zat besi, maka dia kemungkinan kekurangan zat besi sudah 6 kali lipat dibandingkan yang normal, ibu yang normal. Ini adalah suatu kognitif impact kalau ibu kurang zat besi. Kalau kita lihat benar ya, kalau kita lihat benar, jadi kalau pada saat umur 5 tahun dia masih compensated, ya, impact pada kognitif. Tetapi pada umur 19 saat dia jadi pemain sepak bola, inilah yang terjadi. Dia sudah turun sekali, apalagi untuk di perguruan tinggi dan sebagainya dia akan turun sekali. Kalau kita membahas anemia kurang besi atau kurang besi, maka selalu saja yang kita bahas adalah berapa kadar Hb. Ternyata di sebelah kanan adalah laporan-laporan laboratorium tentang Hb. Tidak hanya Hb yang kita lihat. Kita lihat di situ tertulis hematokrit, MCV, MCH, MCHC. Semua itu merupakan cerita tersendiri dari hemoglobin. Oleh sebab itu, kalau kita membaca suatu analisis laboratorium sel darah merah, maka kita harus ingat berapa besarnya, berapa besarnya. Artinya kita berhadapan dengan kesimpulan apakah normositik, mikrositik, atau makrositik. Pewarnanya bagaimana? Apakah normo, apa hipokromik, atau hiperkrom? Bentuknya normal, sickle cell, oikilositosis, pensil shape, sebarannya, apakah dia matur, apakah ada yang imatur, dan sebagainya. Dan ini tercermin dari print out dari laboratorium yang saya tulis, saya gambarkan di sebelah kanan. Di laboratorium sekarang sudah umum muncul suatu scatter. Ini adalah gambaran grafiknya sebelah kanan. Tampak retikulosit misalkan. Retikulosit banyak sel-sel darah merah diikuti retikulosit sedikit. Artinya dia normal. Kalau retikulositnya banyak,
sel darah merahnya turun, mungkin hemolitik anemia dan sebagainya. Di bawahnya ada red blood cell. Kita melihat ada batasan di mana kalau ke kiri itu hipokromik, ke kanan uh, makrokomik dan makrositer dan sebagainya, sehingga dari gambaran ini kita bisa melihat kira-kira bagaimana status pasien itu. Kita sering melihat dalam bentuk sakli, yaitu absolut nilai hemoglobin, hapusan darah tepi, kita kira kualitatif, kira-kira di mana ibu itu status anemianya, scatergram ini yang umum, dan ada baiknya kita menelaah sedikit-sedikit, membaca dan belajar sedikit-sedikit. Tampak di sebelah kanan bawah itu yang 2A ini adalah normo, karena dia ada di kotak normositik normokromik. Yang 2B tampak di bawah, kotak bawah artinya mikrositik mikrositer. Jadi anemia kurang besi. Yang 2C ada kumpulan normal dan tidak normal, makro, mikro, dan normal. Ini adalah gambaran suatu kemungkinan dia talasemia. Yang sebelah kanan itu sebarannya luas dari yang matur sampai imatur, sehingga ini jangan-jangan suatu leukemia dan sebagainya. Kita bisa melihat dari kita bahas sekarang bagaimana dengan anemia kurang besi. Kita lihat HB-nya turun, iron binding capacity-nya naik, THC, MCHC, MHC ini akan turun. Kita lihat gambaran laboratorium semacam itu. Thalassemia bisa kita screen dengan elektroforesis, tetapi tentu saja kromosomal karena dia terkait dengan mutasi pada alfa dan beta globin. Hemolitikus kita lihat dari gambarannya maupun dengan suatu tes hemolitik. Nah, manajemennya bagaimana? Yang pertama tentu gudangnya harus kita isi. Iron store harus kita isi. Yang kedua bagaimana kita berusaha menaikkan hemoglobin. Caranya bagaimana? Caranya dengan memberikan suplementasi. Yang pertama dengan asupan makanan. Ya. Yang kedua dengan suplementasi dari zat besi. Ternyata suplementasi zat besi bisa dua macam, bisa per oral, bisa parenteral, atau kita langsung bypass ke blood transfusi. Tetapi blood transfusi tergantung dari banyak hal, goal, apakah keparahan anemia itu sangat, bagaimana gestational age, artinya kalau sudah mendekati determinasi, tentu saja kita tergopoh-gopoh bagaimana memenuhi target hemoglobin dan sebagainya, atau beberapa faktor yang lain yang bisa saja mempengaruhi kecukupan zat besi, misalkan seseorang yang gastritis sehingga asupan makanan tidak bisa diserap dengan baik. Kalau kita melihat asupan makanan, kita selalu melihat gambar Popeye Sailor ini, ternyata zat besi yang dihasilkan dari bayam itu hanya diserap 10%. Kalau mau diserap 50%, kita sebaiknya menggunakan zat hewani, yang terbanyak adalah hati. Pada saat diserap, maka beberapa zat mempengaruhi penyerapan, salah satunya keasaman, vitamin C, ini meningkatkan penyerapan zat besi. Dan beberapa preparasi dari zat besi yang oral maupun yang intravena seperti yang tertera, kalau komponennya ada 2, sulfasferus dan sebagainya, seperti yang tertulis pada iron 2 kompon, ada yang kompleks, ya, lebih dari 2 hidroksid polimaltose kompleks, kemudian yang elementary. Sementara yang intravenous terlalu karboksil karena harus diberikan parenteral. Dalam laporan dikatakan, NIH melaporkan bahwa sebetulnya sulfasferosis dan sebagainya ini merupakan preparat dengan kemasan yang paling mudah dan paling baik. Dan ini banyak tersedia di Indonesia. Laporan dosis dikeluarkan oleh CDC. CDC mengatakan 30 mg per hari untuk orang hamil sudah mencukupi.
Sejawat mungkin seharusnya mengingat bahwa, dosis ini dipengaruhi oleh, epidemiologi, penelitian epidemiologi di negara-negara tersebut. Beberapa pasien saya yang, sempat kontrol di Jepang mengatakan bahkan dia tidak diberi vitamin sama sekali oleh dokter-dokter, obgyn Jepang. Dia mengatakan demikian. Tentu saja ini keputusan oleh karena, studi epidemiologi di suatu negara. Up to date mengatakan 40 sampai 200, Indonesia ada, eee, tablet tambah darah itu ya, tablet tambah darah itu diberikan pada orang hamil, sudah ada, panduannya. Mohon diingat bahwa pembentukan darah membutuhkan waktu 2 minggu dan ini adalah skematis bagaimana kita ada baiknya menurut WHO, menyiapkan sama dengan menyiapkan pemberian folic acid pada orang yang ingin hamil. Jadi sebelum hamil sebaiknya, seorang wanita yang merencanakan kehamilan mengkonsumsi iron, gunanya apa? Supaya, gudangnya itu tercukupi, sehingga nantinya dia tidak anemia pada saat hamil. Sementara saat hamil tergantung dari gudang ferritin, kalau kurang dari 30 dia membutuhkan 65 miligram elementary iron, sehari, kalau kurang lagi, kurang dari 15 dia membutuhkan lebih. Ini adalah beberapa penelitian yang saya ambil dari Cochrane, ternyata pemberian oral, zat besi oral itu mempunyai, dampak meningkatkan, HB dibandingkan tidak diberikan oral zat besi. Ferritinnya menjadi naik, serum ironnya menjadi naik, side effect-nya ternyata tidak bermanfaat. Kalau diberikan secara intramuskular dibandingkan oral, ternyata intramuskular juga lebih baik, kadar HB-nya lebih tinggi sedikit. Bagaimana kalau oral dibandingkan intravena? Ternyata intravena juga, lebih baik, walaupun hanya 0,44 efeknya, lebih baik. Rata-rata HB-nya 11, sementara yang diberikan oral itu 11,04, 0,8 dan 0,4. Jadi sedikit tapi, lebih baik. Tentu saja ini harus kita pilih terutama untuk orang yang intoleransi, virus pada gas. Intravena dan oral meningkatkan seperti yang tertera di sini walaupun, tidak jauh berbeda. Dan ini dampak pada bayi. Persalinan preterm ternyata menurun signifikan dengan P 0,02, sementara low birth weight, menurun dengan P signifikansi P 0,02 juga. Jadi tampaknya pemberian zat besi ini mempunyai dampak jangka pendek, kemungkinan HPP menjadi, menurun. Tetapi yang paling penting juga bagaimana kualitas dari, bangsa ini akan dicapai di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, untuk para sejawat semua, semoga bermanfaat.